Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh, didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nikmat Allah manakah yang kita dustakan? Hari ini hadir di Masjid Al-Indah Muhajirin yang begitu mubarak ini. Panggilan mana yang paling indah melainkan panggilan azan. Kita rukuk sujud bersama, menjalankan salat zuhur berjamaah, kemudian bermajelis berjamaah dalam acara TV One Damai Indonesiaku. Dan yang paling spesial hari ini kita duduk ditemanin guru-guru yang insya Allah dirahmati Allah, yang kita cintai, Habib Nabil Al-Musawa. Mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah. Dan yang paling saya sayangi, saya dipertemukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang energi hidup. Untuk sukses menjalani hidup ini kita butuh energi. Dan salah satu energi yang membuat kita sukses dan bahagia adalah energi memaafkan. Dalam satu hadis riwayat Ahmad nomor 3.2166, Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sanadnya sahih dari syarat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia duduk bersama Rasulullah. Ia berkata kami, karena di sebelah Anas adalah Abdullah bin Amr Al-Ash. Nabi mengatakan akan ada pemuda calon penghuni surga masuk ke masjid ini. Hari kedua dengan kalimat yang sama, akan ada seorang pemuda masuk ke masjid ini dan dia adalah ahli surga. Hari ketiga dengan kalimat yang sama, ada seorang pemuda masuk dan akan sholat di masjid ini, dia adalah seorang penghuni surga. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Amr Al-Ash melihat pemuda itu dengan janggut yang masih basah sambil tangan kirinya menenteng sandal jepitnya. Lalu penasaran, apa yang membuat pemuda ini 3 kali diulang-ulang oleh Nabi, dia adalah pemuda penghuni surga. Anas bin Malik melanjutkan ucapannya. Yang paling penasaran adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Ia dekati pemuda itu, ia katakan dengan kalimat agak berbohong, aku lagi diboikot sama orang tuaku. Laki tidak boleh tinggal dengan orang tuaku. Mohonlah aku kesediaannya bermalam di tempatmu. Kalimat ini sedikit berbohong agar bisa bermalam di pemuda ini. Dia ingin tahu amalan apa yang dilakukan pemuda ini. Hari pertama biasa-biasa saja. Dia tidak sholat tahajud. Hanya seketika bangun, ia adahkan tangannya ke langit sambil komat-kamit dengan kalimat yang indah. Hari kedua tidak sholat tahajud hingga menjelang subuh. Hari ketiga tak sholat malam hingga menjelang subuh. Sampai Abdullah bin Al-Amr bin Al-Ash meremehkan pemuda ini. Amalannya biasa saja, tidak sholat malam. Saking penasarannya, apa yang kau lakukan? Pemuda ini menjawab, ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina gishyah wala ahsudu ahadan ala khairi atahullah iyahu. Ada 2 amalan yang dia lakukan. Yang pertama, ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina gisya. Aku memang tidak sholat malam, tapi aku bangun seketika aku berdoa kepada Allah dengan kalimat
Ya Allah, maafkan musuhku. Ya Allah, maafkan orang yang menyakitiku. Ya Allah, ampuni orang-orang yang mendolimiku. Ternyata ada satu amalan penghuni surga yang tidak Anda sadari di luar ibadah dan ketaatan. Bagi jiwa yang memiliki kekuatan energi memaafkan orang dan mendoakan orang yang menyakitimu. Kalau Anda mendoakan orang yang baik sudah biasa aja kali, betul? Tetapi mendoakan orang yang menyakitimu, mendoakan orang yang melukaimu, mendoakan orang yang menjatuhkanmu, maka ini adalah amalan ahli langit yang divonis sama Allah. Orang itu bertabiat sebagai ahlul jannah, ahli penghuni syurga. Ibu, apakah Anda bisa memaafkan musuh Anda yang menjatuhkan Anda? Kalah. Saya tanya sama Bapak, apakah Bapak dengan ikhlas memaafkan orang yang menghancurkan Anda? Tidak mudah. Mengatakan ikhlas tidak mudah. Tetapi hanya orang pilihan-pilihan Allah yang hatinya bersih. Dengan demikian dari hadis ini bisa diambil kesimpulan kalau ternyata energi memaafkan adalah perbuatan yang bukan cuma menenangkan hadiah kebaikan di dunia, tapi membuat Anda berlebar sebagai manusia langit, calon penghuni syurga. Mudah-mudahan yang hadir memiliki jiwa memaafkan atas kesalahan orang. Yang kedua, pemuda ini berkata, apa yang membuat engkau masuk surga sedangkan amalanmu biasa-biasa saja? Wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahullah iyah. Aku tidak pernah iri dengan rezeki tetangga. OMG, hello. Rata-rata SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ternyata jikalau Anda bersyukur dengan rezeki orang, bukan bersyukur dengan rezeki Anda, Pak. Anda bersyukur dengan rezeki orang, senang melihat prestasi orang, bahagia melihat orang bahagia, dan bangga melihat kemajuan orang, maka itu adalah kunci kita juga berlebar sebagai calon penghuni surga. Maka dari hadis riwayat Ahmad 3.2166 ini kita bisa menyimpulkan kalau ternyata ada dua energi yang bisa dipakai bagi hamba yang ingin mencapai keridhaan Allah. Ada dua energi yang bisa diraih bagi seseorang yang ingin meraih kebaikan dunia akhirat. Yang pertama, energi memaafkan. Yang kedua, energi bahagia ketika melihat orang bahagia. Jemaah yang dimuliakan Allah, berangkat pada hadis yang kedua, hadis rawahul Muslim. Hadis rawahul Muslim nomor 2588. Nabi berkata, ada 3 tingkat kemuliaan. Mana qasad sedekatun mimmal. Tidak akan bangkrut orang yang senang sedekah. Wa mazadallaha abadan bi'afwi illa izzah. Dan tidaklah derajatmu akan diangkat kecuali bi'afwi, menjadi orang yang memaafkan. Wa ma tawadu'a ahadullah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah engkau akan mendapatkan ridho Allah kecuali menjadi orang yang tawadu. Coba attention, garis bawahi kalimat yang kedua Nabi. Wa mazadallaha abdan bi'afwi illa izzah. Tidaklah dirimu diangkat derajatnya, tidaklah sifatmu diangkat derajatnya, melainkan bi'afwi, jikalau dalam dirimu ada sifat memaafkan. Ibu, maka sepakat hari ini tidak berlaku sinetron yang berjudul Tiada Maaf Bagimu. Betul? Maka berlaku saat ini satu film yang menurut kita tak bisa kita ambil hikmahnya. Kalau mereka berkata ternyata maaf itu ada batasnya. Yang benar adalah maaf itu tidak memiliki batas. Atau ada yang mengatakan aku bisa memaafkanmu tapi tak bisa melupakan kesalahanmu. Itu namanya gak ikhlas. Namanya memaafkan al-afu. Anda harus bisa merelakan keburukan dan tingkah lakunya.
Namanya memaafkan, tingkat yang mendapatkan gelar tertinggi surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Ada surga, ada ampunan Allah seluas langit dan bumi yang diberikan kepada 3 kategori orang yang disebut bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bapak yang senang sedekah dalam kondisi lapang atau sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, ibu yang mampu menahan emosi, lagi marah bisa marah, ditahan di lehernya, dimasukkan ke hatinya, sakitnya luar biasa. Sakitnya di mana? Yang ketiga, wal afina aninnas, mudah memaafkan kesalahan orang lain, hingga Allah menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah balasan Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka jaminan surga seluas langit dan bumi, ampunan Allah seluas langit dan bumi yang diberikan kepada hamba-hamba, salah satu yang bertabiat wal afina aninnas, mudah memaafkan kesalahan orang. Energi-energi memaafkan adalah energi kehidupan yang manfaatnya bukan cuma mendapatkan surga tapi sehat. Ibu, survei membuktikan dendam itu sumber penyakit. Survei membuktikan dendam dan sakit hati itu sumber penyakit fisik. Maka sudah dipastikan orang yang memiliki jiwa memaafkan mungkin terkesan luka, mungkin terkesan tak berdaya, tetapi di balik ketidakberdayaannya ada barokah dari Allah. Berupa apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mulai hari ini tidak ada dendam yang Anda dan saya simpan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir insya Allah menjadi jiwa-jiwa pemaaf. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, tepatnya di Jalan Bumi Alinda Kencana, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema hari ini yaitu memaafkan. Tidak melulu selalu identik dengan Idul Fitri atau Lebaran. Bukankah memaafkan harus sering kita buka di dalam hati kita, karena kita sering melakukan kesalahan. Nah, untuk itu pemirsa, tema atau judul siang hari ini yaitu janji Allah bagi mereka yang memaafkan. Di segmen 1 tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Riza Muhammad. Nanti juga ada guru kita Habib Nabil Al-Musawa yang akan juga bertausiah di segmen kedua nanti. Nah pemirsa, bagi Anda kami mengingatkan kembali yang ada di rumah untuk bisa bergabung lewat video call WhatsApp kami. Anda bisa hubungi nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, jangan kemana-mana. Nanti di segmen 2 bersama saya Habib Nabil Al-Musawa membahas surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk yang memaafkan.